Suasana Kino Tower nyaman ya. Nanti ada ya di luar panas banget ya. Oke, baik kita mulai saja ya untuk talk show hari ini kayaknya antusias banget. Masalahnya banyak kayaknya ya ibu-ibu ya. Oke, di sini saya tidak sendiri, ditemani kakak-kakak Alia. Ini cantik banget ya, saya kalah jadinya. Ada Kak Caca Tanker, betul ya? Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ayah bunda ya di sini ya, ayah bunda. Terima kasih juga untuk Kino Indonesia udah ngajakin aku buat sharing nih di siang hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Ya, terima kasih. Kak Caca Tanker ini adalah seorang psikolog dari Klinik Psikologi Amanasa. Betul. Betul. Ya. Familiar nggak ayah bunda? Familiar. Bang, pangling nggak sih ayah bunda? Aku sama kayak ayah bunda. Udah lama ketemu kita soalnya. Oke, followernya kayaknya di sini ya. Kita semua mewakili perasaan ibu-ibu ya. Kak Caca langsung. Soalnya nggak ketemu. Oke, ya. Nah selanjutnya, yang paling ujung, yang paling muda belia, muda belia ya. Dulu terima kasih loh Kak Ana. Dulu katanya lu udah banget loh. Gak boleh diluapkan emosinya. Ya ada ibu psikolog di sini. Sabar. Ya, ini adalah kakak Seri Juno. Halo ibu-ibu, bapak-bapaknya mana? Bapak-bapak itu yang pakai baju merah. Halo, halo. Bapak-bapak. Selamat siang semuanya. Biar semangat kita cibi-cibi dulu boleh? Biar luapan emosinya lebih kayak gitu ya. Cibi-cibi, hahaha gitu ya. Tuh, adik kamu belum lahir nak, belum lahir. Nggak apa-apa nak, waktu kamu lahir, nanti udah bubar. Sekali lagi, cibi-cibi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Ini kayak cocok jadi moderator ini Mbak Seril ya. Oke, tambahin budgetnya ya Kak ya. Oke. Nah, sebenarnya kita tidak hanya di acara offline, tapi kita juga live di Instagram. Ya, ini boleh kita dada-dada dulu. Nah, ada di tengah. Halo, ayo bunda. Yang lagi pada nonton di rumah. Halo. Halo juga, semoga nggak lagi bobo siang ya. Lagi nemenin sih, biasanya anak bobo siang ya jam segini. Iya. Nah, kita mulai aja kali ya. Boleh. Kita mulai, tapi ini yang santai-santai aja. Oke. Ibu, ayah ibu katanya disuruh yang santai. Coba badannya mundur dulu. Sambil rebahan biar santai. Santai karena beban itu udah cukup berat ya. Ya, jadi kita ngobrolnya santai-santai aja. Ini kelihatan muka-muka ini berat bebannya ya. Soalnya tadi ada yang dari Bekasi ke sini. Berat sekali perjalanannya. Hebat. 3 provinsi. Ngalah-ngalahin ini ya bus akap. Bener ya. Oke, nah kita langsung aja nanya-nanya dulu. Mumpung Kak Caca lagi di sini. Sebenarnya waktu yang tepat nih bagi orang tua untuk mengenali bakat dan potensi anak itu sejak kapan? Apakah dari begitu lahir langsung harus kita kenali atau mungkin ya tunggu anak TK dulu kali ya baru kelihatan ininya apa pergerakannya gimana tuh kalau dari sisi psikologinya? Silakan Kak. Oke, thank you banget pertanyaannya. Ini mungkin jadi pertanyaan ibu-ibu juga kali ya, karena ini pas aku punya anak juga ini adalah pertanyaan aku sendiri gitu ya, yang akhirnya sambil belajar dari teman-teman, sambil dari pengalaman juga, aku ternyata ngelihat kalau selama kita sebenarnya benar-benar terlibat dalam pengasuhan anak, kalau kita mau lihat potensi, nggak cuma potensi ya, bahkan kelebihan, kekurangan, sifat, kebiasaan anak tuh bisa kapan aja gitu. Tapi yang penting sebenarnya kalau misalkan kita udah tahu terus mau diapain gitu kan. Dan kalau misalkan dari kecil kita memang terlibat sebenarnya udah cukup kelihatan lah tanda-tandanya. Tapi kadang-kadang orang tua tuh mungkin pertanyaannya, tapi saya tes aja deh anaknya deh gitu biar pasti gitu ya. Karena kalau misalkan masih usia dini sebenarnya tuh masih dinamis banget, anak-anak tuh masih bisa berubah-ubah terus, apalagi dengan pengalamannya yang makin banyak,
rasa ingin tahunya juga berkembang, sebenarnya masih bisa berubah-ubah. Makanya sebenarnya kalau mau dites sebenarnya yang disarankan itu mungkin setelah usia remaja gitu, karena mungkin jadi cenderung lebih stabil karena dia udah coba banyak hal, udah lebih kenal sama dirinya, orang tuanya juga udah lebih tahu gitu ya kebiasaan anak kayak gimana. Makanya kalau mau tes minat bakat mungkin usia SMP SMA kali baru dites. Sebenarnya kalau mau mengenalinya kapan, ya sepanjang waktu sebagai kita sebagai orang tua ya kita harus terus mencoba untuk memenuhi kebutuhan anak, salah satunya dengan cara mengenali potensinya, mengenali bakatnya, apa yang dia senang kerjakan, itu salah satu tugas orang tua juga menurut aku. Oke, jadi ayah bunda jangan kendor untuk mengenali potensi anak. Ya, kapan aja nggak ada kata kok, nggak ada kata terlambat dan bisa dilakukan kapan. Iya, jangan males. Kalau saya sih agak males sih. Enggak juga sih ya. Oke, nah kalau dari pengalaman Kak Seri ini, gimana tuh waktu mengenali potensi anak ini, tantangannya apa sih dulu tuh? Tantangannya ya Kak. Jadi walaupun aku terlihat ekstrovert, sebenarnya kalau di rumah itu tuh aku lebih introvert. Jadi tantangan terbesar yang aku miliki pas punya anakku yang pertama itu Rio, itu dia tuh anaknya kinestetik banget, yaitu aktif banget bergerak gitu. Waktu dia masih kecil kan, maksudnya nggak terlalu kelihatan kan, maksudnya ketika dia udah naik ke menuju 2 tahun itu mulai kelihatan nggak berhenti nyanyi, nggak berhenti kayak lari-lari dan harus dijaga cukup maksimal, cukup ekstra. Sementara aku tuh kurang, kalau belum jadi mode cibi-cibi, aku tuh kayak aduh mager banget gitu loh ngejar anak gitu loh. Jadi menurut aku itu salah satu tantangan terberat buat aku seorang ibu. Karena apa? Aku juga masih support apa yang potensi yang dia miliki. Bukan berarti ketika dia aktif bergerak, ketika dia aktif berbicara, dia malah jadi anak yang nakal. Bukan. Anak yang aktif, aku jadi mengetahui bahwa karena sering sharing, sering ikut seminar, sering ketemu Kak Cece juga ya, jadi tahu kalau oh ini anak kinestetik yang harus arahannya itu seperti ini, ketika menempatkan tantangan seperti ini, responnya seperti ini gitu, supaya kita sebagai ibunya nggak makin stres gitu. Oke, berarti kalau di sini terlihat banget bahwa peran orang tua itu terhadap potensi anak cukup penting ya. Banget. Nah, seberapa pentingnya? Ini soalnya kadang-kadang ibu-ibu juga mikirin masak makanan apa nanti malam gitu. Dibanding sama potensi anak saya apa ya. Nah, seberapa penting sebenarnya peran orang tua untuk mengenali bakat dan potensi anak? Oke, untuk kita orang tua ya gitu mengenali bakat dan potensi anak tuh memang penting banget. Tapi yang menurut aku jangan sampai lupa, bakat dan potensi anak itu bukan pemenuhan kebutuhan orang tua. Yang kadang-kadang suka kebalik. Mungkin karena dulu nih misalkan, aduh aku dari dulu nggak bisa main piano, aku harus nih anak aku jago main piano dan jadi pianis gitu. Aduh tertampar. Itu tuh rasanya tuh jadi kok lebih penting kebutuhan kita bukan kebutuhan anaknya. Jadi itu yang utama perlu kita ingat bahwa bakat dan potensi anak itu milik anak, bukan pemenuhan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga kalau sepenting-pentingnya bakat dan potensi anak, lebih penting lagi untuk kita tuh bisa punya pola komunikasi yang sehat sama anak. Tujuannya biar anak bisa bebas berekspresi depan kita. Kalau anak bisa bebas berekspresi depan kita, anak bisa jadi dirinya sendiri dan jadi lebih mudah untuk mengenali bakat dan potensi yang dia punya. Karena anak jadi nggak takut-takut nih menunjukkan yang dia suka, dan lebih mudah juga buat kita menggali ke anak kalau kita punya pola komunikasi yang sehat. Gitu, dan itu tuh proses pembelajaran lah gitu ya, nggak ujuk-ujuk karena itu penting banget terus yang kita pikirin itu aja terus gitu, enggak. Tapi aku yakin kita ibu-ibu ini orang tua yang berdaya yang mau belajar di sini itu juga pasti punya kesadaran bahwa memang selama kita mendampingi anak itu yang paling penting ya, kita mendampingi anak, kita tuh juga bakal bisa kok tahu dan bisa berkoneksi dengan anak. Jadi kita nggak cuma tahu potensinya aja, kita juga tahu kekurangannya apa, kita juga tahu kebiasaannya apa, kita tahu apa yang mengganggu dia, apa yang bikin dia happy, dan itu yang lebih penting sih buat anak pasti. Banget nih karena somehow kadang-kadang kan kalau misalkan ditanya betapa pentingnya perannya orang tua ini dalam menggali potensi anak, somehow ketika kita ibu yang bekerja,
ketika kita ketika kita dibantu sama ada bala bantuan, kita bilangnya kan mbak yang di rumah misalkan ya, kalau kita terlalu membiarkan anak kita untuk dekat sama mbak kita, mereka kan akan membantu sebenarnya dalam kebutuhan anaknya kita, tapi kan tidak digali potensi sama anaknya kita. Mungkin beberapa mbak mungkin akan membantu menggali potensi tersebut, tapi yang tadi Mbak Caca omongin tuh benar banget gitu. Bagaimana kita tuh punya pola komunikasi yang baik sama sang anak gitu loh. Dan kalau aku dari pribadi, banyak banget yang suka nanya gimana caranya Ryu, anak aku tuh bener-bener kayak, kok ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Karena ketika dia mau melakukan sesuatu, aku tuh memang jarang banget untuk melarang. Kalau misalkan orang-orang sekarang kan kalau misalkan usia-usia mama-mama muda ya, suka berpikir bahwa kayak, susah banget untuk bilang nggak boleh, itu susah banget. Bilang no itu nggak boleh, itu susah banget. Itu juga terjadi pada aku. Tapi ketika banyak, lagi-lagi karena banyak ikut seminar, ketemu sama teman-teman yang berdaya juga, ketemu mami-mami yang luar biasa juga, jadinya paham banget untuk mungkin bukan bilang enggak, tapi mengalihkan perhatiannya mereka terhadap hal yang lain. Kadang soalnya anak tersebut tuh kayak jenuh untuk melakukan suatu hal yang lagi dia lakukan gitu. Apalagi anak aku kinestetik kan, jadi kayak gampang banget mencoloknya. Jadi nggak boleh kayak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Oke, menarik ya. Jadi perlu membenahi pola komunikasinya, penting ya. Karena di dunia yang sekarang, apalagi ada gadget, ya, komunikasi jadi berkurang, betul ya. Kebanyakan satu arah gitu ya sama Ya. gadget. Padahal di situ kunci kita untuk bisa lebih bonding dengan anak-anak, sehingga kita bisa lebih tahu, oh anak kita maunya apa, gitu ya. Kadang, oh anak kita sesuai kemauan kita tanpa kita sadari ya. Ya betul banget sih itu ya. Makanya anaknya jadi ketika kita arahkan untuk berpotensi ke sini, mereka agak ogah-ogahan tuh. Ternyata bukan maunya dia ya. Ternyata bukan potensinya dia, ternyata keinginan orang tuanya. Jadi itu perlu kita bisa bedakan gitu ya. Kalau misalkan sebelumnya memang kayaknya saya sama ibu-ibu biasa. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah menyalahkan diri sendiri terlalu banyak. Yang penting ya udah kita belajar dan kita berusaha lagi lebih baik ke depan. Iya. Saya yakin bapak yang di sini pasti ada yang kayak, saya dulu pengen jadi pemain bola. Kayaknya anak saya aja deh sekarang karena saya nggak jadi pemain bola. Anaknya dilesin futsal terus gitu. Ya, oke. Ini pasti ibu-ibu di sini udah mulai mau bertanya sama narasumber kita yang ada di sini. Coba dikit dulu ya ibu-ibu ya, ayah bunda. Nanti kita ada sesi tanya jawab langsung. Jadi siapkan dulu pertanyaannya. Jangan bertelur ya pertanyaannya, nanti kita nggak selesai-selesai. Disiapkan dulu juga. Ini kita juga sudah ada pertanyaan sebenarnya dari Instagram. Kemarin kita buka satu ini survei untuk memberikan pertanyaan. Gitu. Nah, kalau boleh ini ya, keluarkan pertanyaannya dulu. Ini dari @melodifati. Bentuk dukungan seperti apa yang orang tua harus berikan kepada anak untuk meningkatkan bakat anak? Mungkin boleh ke Kak Caca. Oke. Terima kasih Kak Melody pertanyaannya. Semoga nonton juga ya di sini ya. Jadi bisa dengerin langsung lah. Sebenarnya bentuk dukungan yang kita bisa kasih ke anak sama yang kayak tadi tuh. Yang pertama kita benar-benar penuhi kebutuhan anak dulu gitu. Kebutuhan anak apa sih yang paling mendasar? Gizi dan istirahat itu dulu. Karena kalau misalkan gizi sama istirahatnya kurang, perkembangannya juga nggak optimal. Kalau perkembangannya nggak optimal, potensinya pun nggak optimal. Jadi kalau misalkan yang dasarnya kita nggak penuhin dulu, yang lain-lainnya biasanya juga agak kurang tuh pasti berkurang. Terus yang kedua, bentuk dukungannya juga dengan kita mendampingi kegiatan anak. Dan dengan kita mendampingi kegiatan anak, kita bisa observasi nih, apa sih hal-hal yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Begitu juga dengan pola komunikasi yang sehat tadi. Dengan kita bisa mendukung anak dengan cara yang baik, bikin anak juga jadi nyaman ada di sekitar kita, mengekspresikan diri, udah pasti bakatnya akan keluar sendiri kok gitu, potensinya akan kelihatan dengan sendirinya. Dengan itu anak juga pasti merasa tersupport, oh karena kalau dikasih tahu mama aku salahnya di mana atau bagusnya di mana tuh aku juga merasa nyaman, jadi aku juga lebih semangat lah untuk menggali potensi aku sendiri. Biasanya anak-anak bisa berpikir seperti itu. Selain itu kita juga bisa coba berikan anak tuh ruangan yang aman untuk dia mengeksplorasi lingkungannya. Balik lagi tadi Kak Shirley bilang gitu, dikit-dikit enggak boleh. Bukan berarti nggak boleh sama sekali bilang nggak boleh ya, tapi
tahu kapan kita kasih batasan, tapi kita juga kasih anak ruang untuk dia tuh merasa bebas mengeksplor lingkungannya gitu. Dengan itu anak tuh juga bisa tahu, oh ini yang saya suka, oh ini yang saya nggak suka, oh bakat saya di sini, bakat saya bukan di sini gitu misalnya. Dan juga yang terakhir jangan lupa juga berikan stimulasi yang cukup. Jadi tergantung anak usianya, misalkan yang kalau misalkan masih bayi ya kasih stimulasi sensori, kasih stimulasi kehangatan dari orang tuanya gitu. Kalau udah makin lebih besar mungkin dengan stimulasi-stimulasi lainnya yang kita bisa pelajarin lah sendiri. Dengan kita kasih dukungan-dukungan tadi sebenarnya cara itu tuh udah cukup kok kita ngasih dukungan yang terbaik buat anak sebenarnya. Oke, ya. Dukungannya tadi kalau boleh saya tangkap adalah memberikan pendampingan, betul ya? Nah, ini pertanyaan ke Kak Siri. Apakah ada momen-momen yang bisa diceritakan ketika mendampingi Ryu ya, benar ya? Ryu ketika dia mulai mengeksplor bakatnya di Ryu sendiri gitu. Momen-momen yang seru mungkin apalagi makan bareng terus dia mulai bisa bercerita, momen-momennya seperti apa gitu. Oh, menurut saya itu children see, children do. Jadi apa yang kita lakukan ketika mereka ada di sekitar kita, mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Ini kemarin ada momen seru banget kalau mami-mami ada yang follow Instagramnya aku. Jangan lupa follow ya. Tetap. Jadi kemarin tuh aku habis ada acara juga di Surabaya dan itu bersama dengan anak Ryu. Aku kaget, mungkin karena dia sering lihat aku tampil juga. Jadi aku suka misalkan ngomong gitu kan, Kino Tower mana suaranya, misalkan gitu. Aku kaget ketika dia memegang mic, karena hostnya juga dia ngerasa nyaman dan aman gitu kan. Karena hostnya menyapa anakku terlebih dahulu dibanding aku, jadi dia ngerasa kayak, wah kayaknya aku tenang nih di panggung ini. Jadi dia nyampe di Surabaya itu, aku nggak pernah ngajarin, tapi dia bisa ngomong gini, Surabaya mana suaranya gitu kan. Itu udah bikin aku kaget, udah bikin aku kaget, loh kok bisa gitu kan. Terus karena itu acara Mom and Baby, karena mungkin mami-maminya mungkin yang kayak gini doang, nggak yang kayak ekspresif, nggak gitu atau gimana gitu kan. Karena waktu itu dia mungkin lihat aku di inbox kali ya, jadi kan ada teriakan gitu kan. Dia nggak dengar, terus dia bilang nggak kedengeran gitu. Jadi aku agak takjub kan, aku bilang sama suamiku langsung kan kayak, wah aku ngerasa seneng banget karena nggak pernah untuk melarang Ryu untuk ikut langsung di lapangan pekerjaannya aku gitu. Dan aku happy ketika dia juga diberikan wadah ataupun tempat untuk bisa mengeksplor diri lebih lagi gitu. Ternyata selain dia kinestetik, dia juga punya jiwa entertainment yang sudah, maksudnya jadinya muncul di apapun talenta yang ada dari dirinya dia gitu sih. Nah ini menarik nih, melanjutkan pertanyaan dari salah satu akun di Instagram. Ini dari, ini ada susah namanya ya, @frenaldi. Pertanyaannya, apakah potensi dari orang tua itu atau bakat orang tua itu bisa turun dari ke anaknya? Nah itu tadi ceritanya hampir sama ya. Iya. Ya, boleh Kak Caca? Boleh. Sebenarnya kalau misalkan menurun ya anak dari kita ada di DNA kita ya pasti ada yang diturunkan, tapi apakah itu 100% itu enggak, pasti ada campur tangan dengan kebiasaan sehari-hari, apa yang dia terpapar. Jadi nggak ada yang 100% lah. Misalkan dan mungkin bukan potensinya, tapi misalkan bagian-bagian dari potensinya, misalkan temperamennya gitu yang diturunkan. Iya kan, kalau itu memang biasanya diturunkan kalau temperamen. Tapi kalau misalkan yang lain-lainnya mungkin bagian dari situ, oh mungkin dia bagus di misalkan di matematika gitu ya, bisa aja diturunkan. Tapi bisa juga kalau misalkan dia nggak bagus di bidang itu, bukan berarti bukan keturunan saya, enggak. Tapi ini adalah bidang yang kompleks banget sebenarnya. Apa anaknya tertukar gitu ya? Iya, apa tertukar lagi Jadi viral. itu. Nanti jadi viral. Enggak, tapi ya itu kadang-kadang aku tuh juga kalau misalkan melihat anak aku gitu, wah ini gue banget nih gitu kan, ini keturunan gue banget gitu. Tapi di satu sisi harus diingat juga bahwa walaupun dia keluar dari aku, tapi dia bukan perpanjangan tangan aku gitu. Jadi memang dia pasti punya potensinya sendiri, bisa itu lebih, bisa itu beda juga dari aku. Jadi itu yang perlu aku ingat-ingat sih. Walaupun dia keturunan aku, mungkin ada bagian-bagian yang diturunkan dari aku, bukan berarti dia adalah milik aku atau adalah dia harus di dalam kuasa aku. Dia boleh berkembang sesuai dirinya sendiri. Iya. Jadi begitu ya, Ayah Bunda.
ada yang bisa diturunkan, tapi memang ada yang perlu kita bentuk juga. Betul, diarahkan, setuju. Ya, diarahkan. Jadi apa? Jangan main gadget dulu gitu. Mungkin boleh main gadget tapi juga diarahkan kali ya. Ada batasannya. Iya. Segampang ini sih Kak. Aku lihat kan tadi kan banyak juga ya acara di Got Talent ya Kak. Kan potensi apakah dapat menurun. Menurut aku juga itu besar banget kemungkinan untuk menurun. But somehow buat ibu-ibu, ada nggak sih ibu-ibu yang anaknya cowok di sini? Anaknya cowok ada kan? Cowok ya, rata-rata anak cowok, seru gitu ya. Terus punya anak cowok somehow untuk di bidang talenta Kak. Kan pasti arahannya mungkin kalau misalkan non akademisnya bernyanyi dan menari ya kan. Kenapa tadi aku bilang harus bantu diarahkan? Jujur aja nih ibu-ibu, aku itu tadinya begitu punya anak, karena anakku cowok, aku langsung bikin, enggak aku nggak mau dia di dunia entertainment gitu. Ceritanya kayak udah paham banget dunia entertainment cowok-cowok gimana gitu ya kayak nggak mau, kepikirannya gitu nggak mau. Tapi tapi dia udah punya potensi ataupun bakat yang sudah menurun dari ibunya. Jadi kayak sayang kan kalau nggak ditempa lebih baik lagi gitu kan. Ya tapi itu kenapa kita sampaikan juga perlunya peran orang tua, pentingnya peran orang tua dalam menjaga bakat anak ini ya supaya lebih terarah kan karena kita udah diberikan akal dan pikiran lebih duluan dari Allah gitu kan supaya nggak jadi makin melebar kemana-mana gitu supaya ada batasannya juga. Betul, setuju ya Ayah Bunda? Setuju ya? Mana suaranya? Setuju. Nanti Rio aku suruh video call loh, mbak aku beneran gitu. Oke, nah menarik nih ya. Nah, kembali ke Kak Caca. Ini sebenarnya bagaimana sih cara orang tua tadi mengarahkan sudah gitu ya. Menurunkan ada yang diturunkan sudah. Nah, bagaimana cara mewadahinya potensi atau bakat anak itu? Kadang kita juga suka bingung ya. Ini anak mungkin bakatnya dia main game online. Tapi ternyata kalau mungkin bisa jadi main coding mungkin ya. Cuma kan kita juga sebagai orang tua masih bingung, cukup bingung gitu ya. Sebenarnya wadah yang cocok untuk bisa mengkurasi potensi-potensi anak itu di wadah yang seperti apa sih? Untuk mewadahi potensi anak gimana gitu ya. Sebenarnya balik lagi ya, karena ini kan untuk anaknya. Jadi kita juga jangan lupa buat lihat dari kesiapan dan kemampuan anaknya. Nggak bisa kita maunya gitu, misalkan kayak tadi, oh lihat kayaknya potensinya dia main game. Terus kita ngasihnya game terus gitu kan. Tapi itu anaknya ternyata belum siap. Misalkan anaknya masih umur 3 tahun, kita udah kasih game anak umur 5 tahun gitu. Jadi memang perlu disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan anaknya, kesiapan dan kemampuan orang tuanya. Jadi misalnya anak saya pengen banget gitu sekolah bahasa Inggris, tapi yang kita mampu misalkan cuman ngelesin di rumah, tapi anak saya maunya sekolah yang jauh-jauh gitu. Kalau kita belum mampu, ya nggak apa-apa juga. Anak juga perlu belajar bahwa semuanya ada keterbatasannya. Kita bisa memberikan sebaik-baik yang kita mau kasih, bukan berarti kita memaksakan kita sampai jadi pinjol kelamaan gitu ya, gara-gara kita pengen ngasih yang terbaik selalu buat anak. Enggak, karena kalau itu merugikan kita, bukan berarti itu yang terbaik juga buat anak. Yang terbaik buat anak itu yang pasti yang secukup dan semampunya kita juga. Jadi kalau kita mau mewadahi anak, balik lagi lihat kesiapan, kemampuan anaknya dan juga orang tuanya. Nggak ada satu rumus yang pasti. Setiap anak dan setiap keluarga pasti berbeda. Jadi bisa di-adjust sama keluarga masing-masing. Oke, ya. Boleh ya tepuk dulu sih. Aku sambil ngomong sambil belajar juga kok, ya. sambil ngingetin diri sendiri. Nggak ada yang sempurna. Ya, ini juga kalau anaknya remaja mungkin udah mulai cukup ribet ya. Karena masalahnya udah bukan di internal tapi eksternal ya. Beda kan pasti cara mewadahinya kan anak yang remaja sama anak yang lebih kecil. Oke, nah ini balik ke Kak Sri. Ketika menemani aktivitas Rio nih, ada nggak sih produk-produk andalan nih yang Betul. fokus kemana? Ada nggak sih satu produk atau sesuatu hal yang bisa membalikan re-energize lah ya, istilahnya mungkin ya, istilah kerennya gitu ya Ayah Bunda, untuk bisa dia kembali fokus, kembali semangat lagi. Ada nggak sih? Ada dong, tentunya Ri itu selalu snacknya di sekolah
ataupun di rumah, makannya ini snack it marshmallow. Dan yeay, mana suaranya? Selain snack it marshmallow, karena dia ngomong mulu, gampang dong radang tenggorokan. Jangan lupa minum apa ibu-ibu? Cap kaki? Cakep. Tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Tapi sumpah Kak, jadi snack it marshmallow ini tuh pas dimakan sama Rio, ibu-ibu udah pada tahu belum sih snack it marshmallow tuh udah ada yang baru yang cocolannya pakai yang coklat gitu. Itu seru banget. Jadi dia happy banget ketika bisa buka terus cocol. Jadi dia kayak punya momen me time-nya dia sendiri untuk ngunyah gitu loh, untuk makan. Terus ketika dia mau share juga kan, jadi ada momen bondingnya dia sama temennya dia juga untuk bisa sharing coklatnya gitu. Dan sekarang pun karena kemarin kan dia baru habis ulang tahun 15 Agustus kemarin. Jadi dia itu pas lagi bikin hampers untuk teman-teman sekolah, dia minta untuk snack it marshmallow tuh dimasukin di hampers teman-temannya gitu. Karena gemes kan, aku juga kayak, kok bisa sih gitu, karena ini adalah snack favoritnya Rio. Nah, tepuk tangan Agenda. Jadi nanti kalau ada yang mau ulang tahun, boleh masukin di bagnya ya, sedikit marshmallow. Nah ini Soalnya juga kayak pengganti nggak sih Kak kalau misalkan makan coklat doang, takutnya kadang-kadang ibu-ibu suka mikir, aduh takut kegulaan gitu kan. Tapi cobain deh anak-anaknya dikasihin snack it marshmallow. Oke. Lebih mantap. Oke. Nah, ada nggak pengalaman dengan larutan cap kaki 3 anak? Karena yang kita tahu larutan penyegar itu buat dewasa. Nah, ini ada yang khusus anak. Ada nggak pengalaman Ryu ketika mengkonsumsi larutan cap kaki 3 anak ini ketika dia punya permasalahan dengan mungkin tenggorokannya, panas dalam atau gimana? Iban Sariawan Kak. Jadi kan karena anak aku kan yang tadi aku bilang ya, dia talkative banget, terus gak berhenti ngomong, dan kalau ngomong itu tuh bener-bener super powerful, jadi kayak teriak-teriak. Jadi radang tenggorokan, kita bingung kan, kita pasti search Google dulu pertama kan, obat radang tenggorokan anak gitu kan. Kita bingung kan, mau kasih apa, mau kasih sirup, kasih tablet, mau kasih apa, susah. Mau disuapin ke dia aja susah banget gitu kan. Gimana caranya mau menyembuhkan itu kalau ketelan sama dia aja tuh enggak gitu. Sama aku jadi mikir kan, dia aja tuh ngeliat kalau misalkan aku lagi radang tenggorokan, karena aku live streamer ya, jadi kan aku gampang banget untuk radang tenggorokan, aku tuh minum larutan cap 3 gitu kan. Nah anak aku juga ngeliat, oh mami mau minum yang ini juga dong gitu. Padahal tadi aku belum punya ini loh, aku baru punya yang ini. Dulu kan ada yang gedenya, ada yang kecilnya, kita sengaja beli yang ukuran yang kecil tuh maksudnya ya lebih enak buat dibawa-bawa gitu ya. Tapi anakku minum ini dan found out ternyata besokannya gitu dia bener-bener kayak udah enak, suaranya udah kembali normal. Dan pas sariawan, dia kan punya sariawan kecil, bingung dong kita. Kalau zaman dulu kita taruh garam, cuci kumur, kan susah perih banget kan, kita aja udah kebayang perihnya kayak gimana. Kasihan, malah takutnya bikin trauma ya kan Kak. Nah akhirnya tapi anak-anak ini kan sulit untuk diberi masukan, masih di bawah umur soalnya kan, masih di bawah 5 tahun, jadi kayak gimana caranya dia bisa membantu menyembuhkan sariawan dengan tidak membuat dia trauma. Nah, Rio tuh suka banget kalau lagi ke Indomaret, supermarket apapun, suka banget beli minuman-minuman berperisa. Tapi kita suka khawatir ya, takutnya apa sih manfaatnya kalau dia konsumsi ini. Nah, larutan cap kaki 3 anak ini kan udah punya rasa leci, rasa stroberi, sama jeruk gitu. Aku mulai kenalkan dia kalau kita, yang tadi aku bilang, moms children see, children do. Ketika kita beli ini, kita taruh di kulkas rumahnya kita, mereka juga akhirnya tahu bahwa, oh ini tuh aman untuk dikonsumsi sama mereka gitu. Jadi selagi mereka melakukan aktivitas sehari-hari mereka, kita juga menjaga kesehatan tubuhnya mereka. Begitu, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Oke, seru banget ya Ryu dengan ibunya ini. Iya. Seru. Rio tuh nggak di worksnya loh, kalau Rio di box ini jadi Riwe. Di Ryu. Oke, tapi yang itu akan jadi momen yang ngangen tuh loh kalau dia udah gede loh nanti. Oh iya, jangan ngomong gitu loh, jadi sedih loh, jadi pengen dibawa ke sini anak-anak. Kemarin pas field trip Kak, aduh aku tuh sedih banget. Ibu-ibu mungkin kayaknya pasti ngerasa gitu juga, kalau Caka coy pasti ngerasa gitu. Ini pas dia udah mau field trip sama teman-temannya mau naik bus gitu kan, dia udah bilang kayak gini, udah mami sana, udah gak usah ikut-ikut lagi. Mami mau ikut Rio, mau lihat field tripnya.
nggak usah ikut-ikut, orang tua nggak boleh ikut, udah aku mau sama teman-teman aku gitu. Oh itu belum SMP loh, kak SMP nanti bisa nggak sih kayak ada alat senter Doraemon jangan gede-gede gitu. Segini aja ya, dimasukin freezer. Iya kan jadi curcol nih kan dia. Oke, jadi segede ini ya kalengnya larutan kaki 3 aja ya. Jangan dong kak, itu kayak tuyul dong kalau kecil gitu. Oke, nah ini kayaknya kita boleh buka kesempatan bertanya ya untuk ayah bunda. Nah ini kalau ada yang ingin bertanya mungkin lagi ada permasalahan sama anak-anaknya. Dari kemarin nyari solusi di Google nggak dapet. Nah ini mumpung pas ada pakarnya Kak Caca, seorang psikolog, dan mungkin nanti kita bisa sharing dengan Kak Sheryl punya mungkin masalahnya mirip. Nah silakan, boleh ayah bunda yang ingin bertanya. Nah silakan ibu, boleh nama dari mana silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Dian dari Jakarta Barat. Saya di sini mengawal murid-murid saya ikut kegiatan gatelan. Saya punya pertanyaan, mungkin beberapa di antara bapak dan ibu di sini mengalami. Saya punya putra usia 3 SMP. Saya mau tanya gimana sih caranya memilihkan sekolah yang tepat, sekolah lanjutan yang tepat untuk dia. Karena saudara sebelumnya itu saya bisa lihat bakatnya di awal. Tapi untuk yang kecil ini kayaknya random deh, random gitu. Ya pramuka apa sampai saya bingung untuk sekolah lanjutannya tuh enaknya apa. Saya tanya anaknya sendiri geleng-geleng aja. Terserah mama katanya. Terus saya mau tanya bagaimana cara saya memilihkan sekolah yang tepat untuk sekolah lanjutan anak yang kesukaannya itu random, nggak fokus pada satu hal. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Dian. Berarti kalau nggak salah guru dong ya? Oke, terima kasih Ibu sudah mengantarkan anak-anaknya. Ya, pertanyaannya berarti bagaimana menghadapi anak yang mau sekolah lanjutan tapi masih dianya juga masih labil gitu ya. Nah ini sering terjadi, anak saya juga gitu. Ditanya mau makan apa aja dia bingung gitu, harus ibunya yang ngasih tahu makannya harus ini. Silakan. Mungkin kak kalau anak kakak ditanya makannya bingung, dia sering lihat papa mamanya, kalau papanya nanya mama mau makan apa, terserah. Iya tuh, ketahuan kan kan. Silakan kak. Terima kasih Bunda Dian pertanyaannya. Kalau misalkan ngomongin anak usia 3 SMP tuh ya berarti mau masuk ke SMA ya, bingung apa sebenarnya, bisa dicoba juga sih tes minat bakat karena udah waktunya kan udah sebenarnya udah remaja ya, udah di atas remaja, sebenarnya bisa dicoba dites ke arah situ. Kalau misalkan nanti anaknya udah ada hasilnya tes minat bakatnya itu seperti apa, mungkin profil sekolahnya bisa dilihat karena Bunda dia juga guru ya, bisa lihat dari kurikulumnya, dari jarak sekolahnya, dari kemampuan orang tua dan anaknya juga sebenarnya. Karena kalau dibilang sekolah mana yang paling pas, kayaknya semuanya pasti ada kekurangan kelebihan ya gitu. Pasti kita jadi orang tua pengennya ngasihnya yang paling terbaik, cocok, pas gitu. Tapi yang paling terbaik, cocok dan pas itu sebenarnya cuma di rumah. Sekolah itu kan sebenarnya penunjang ya. Tapi selama kita percaya diri di rumah, kita ngasih pendidikan dan pendampingan yang terbaik, sebenarnya dia mau sekolah di mana aja, harusnya baliknya akan tetap ke nilai-nilai punya di rumah. Jadi mungkin untuk bikin keputusan sekarang rasanya lagi agak bimbang, mungkin bundanya juga bimbang kali ya, lebih galau nih anak saya, bingung gimana, jadinya anaknya bimbang, orang tuanya juga bimbang. Mungkin kalau misalkan kita bisa menguatkan diri bahwa kita sudah memberikan yang terbaik dan mau sekolah apapun yang dipilih anak saya tahu ini yang akan baik buat dia, insya Allah jalannya akan baik juga sih sebenarnya. Semoga itu bisa membantu, tapi kalau mau lebih lanjut mungkin nanti bisa konsultasikan untuk tes minat bakat anaknya. Terima kasih Kak Caca. Semoga membantu menjawab ya Ibu. Nanti kalau masih bingung-bingung, nah tadi ke klinik sama NASA masuk. Oke, terima kasih. Kita boleh buka kesempatan satu lagi. Nah ini, wah ini semangat ya. Bunda-bunda. Ini ibu-ibu kuliah. Iya, silakan Ibu. Ya, boleh nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kebetulan saya wali murid gurunya.
Yang saya mau tanyakan, tadi kan Kak Caca itu bicara seberapa pentingnya kita menggali dan apa namanya, menggali potensi anak itu. Kan salah satunya tadi ada pola komunikasi yang sehat. Bagaimana sih caranya gitu untuk komunikasi yang sehat itu? Cukup segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Silakan Terima Bu. kasih Bu Dadia pertanyaannya. Mungkin nanti Shani juga bisa sharing pengalamannya komunikasi dengan anak gitu ya. Sebenarnya mungkin balik lagi akan tergantung dengan usia anaknya. Tapi biasanya pola komunikasi sehat yang sehat itu bisa ditandai dengan tidak ada rasa yang menakutkan gitu ya bagi anak untuk menyampaikan informasi-informasi yang dia mau berikan kepada kita. Itu bisa dibilang udah cukup sehat lah gitu. Kalau misalkan kita ada ketakutan menyampaikan sesuatu ke anak, anak ada ketakutan menyampaikan sesuatu ke kita, mungkin di situ ada masalah tertentu. Tapi cara menyampaikannya mungkin kita bisa dengan cara mengajarkan dari kecil kali ya, bahwa semua hal itu bisa dikomunikasikan. Yang pertama dengan jujur dan sesuai apa adanya. Jadi kita nggak menutup-nutupi lah sesuatu depan anak gitu. Bukan berarti kalau misalkan kita nggak nutup-nutupin terus jadi gamblang kayak kita ngomong orang dewasa, enggak juga. Udah pasti harus disesuaikan dengan usia anaknya juga, cara komunikasi ke anaknya. Kadang-kadang karena kalau misalkan tapi komunikasi kayak yang sehat kayak ke anak, berarti kita harus menjelaskan semuanya. Nah juga kalau misalkan anak belum paham, ya mungkin kita bisa bisa kasih tahu dengan cara yang lain. Begitu pula kalau kita nggak tahu, kadang-kadang anak kan bertanya ke kita gitu ya, berkomunikasi ke kita, menanyakan sesuatu yang kita juga nggak tahu jawabannya. Ujung-ujungnya kita jadi ngarang-ngarang gitu. Padahal kita juga boleh loh bilang kalau oke, ibu belum tahu nih saat ini jawabannya. Boleh nggak ibu cari tahu dulu atau kamu cari tahu dulu, nanti kita sama-sama diskusikan lagi. Karena kadang-kadang dengan kita menyampaikan ketidaktahuan kita, sebenarnya kita juga menyampaikan ibu juga manusia gitu. Ibu ada juga nggak tahunya. Ibu masih harus belajar. Begitupun kamu sebagai anak. Kita sama-sama belajar ya nak gitu. Jadi dengan itu mungkin anak juga jadi merasa aman kalau nggak semuanya harus saya tahu, tapi saya mau cari tahu dan itu yang dia bisa jalani di hidupnya. Jadi komunikasinya tuh juga dia jadi merasa oke, nggak ada beban nih untuk saya untuk jadi selalu sempurna, nggak ada beban nih buat saya untuk selalu jadi benar ataupun takut jadinya buat kesalahan gitu. Karena kalau anak udah takut buat kesalahan, takutnya jadi bohong, takutnya jadi cari informasi ke sumber-sumber yang mungkin nggak valid gitu ya. Jadinya malah jadi menakutkan gitu ya sebenarnya buat anak. Padahal kita harapannya kan anak tuh nanya apa-apa ke kita, anak tuh percaya sama kita. Dan kita juga perlu kayak gitu ke anak gitu. Kurang lebih gitu kali ya. Oke. Komunikasi dengan anak. Silakan Mbak Sari. Saya hidup sama. Karena sebenarnya pola komunikasi yang baik itu kan dua arah. Kalau misalkan kita terbiasa itu secara teori seperti itu, tapi pada pelaksanaannya jangan sampai kita yang mungkin karena ada faktor-faktor X-nya ya, misalkan karena kita capek atau apa, pas kita ngobrol sama anak, jadinya anak itu jadi pelampiasannya kita atas amarahnya kita. Jadinya komunikasinya nggak bisa dua arah. Jadinya banyaknya larangan terus. Kalau misalkan dia lagi nanya, ma demo itu apa sih? Ma polusi itu apa sih? Karena kita lagi emosi, karena kita lagi mumet, banyak kerjaan, masih mau cuci piring atau apa. Jawaban kita cuma apa? Bentar. Ya kan? Ketika kita udah bilang bentar, dia masa kayak, nanya nggak pernah dijawab gitu. Sementara teknologi udah lebih gampang untuk diraih gitu, digapai. Karena anak-anak kita semua pintar-pintar, benar kan Bunda? Sekarang mereka yang lebih duluan ngerti chat GPT daripada kita. Kalau kita nggak mau terus belajar, kalau kan tadi udah kita bilang ya, tadi Kak Catra sampaikan ya, nggak cuma anak kita yang belajar, tapi kita juga sebagai orang tua harus terus belajar. Jangan mau terus menjadi orang tua yang konvensional. Menurut saya ya, orang tua yang konvensional itu ada baiknya, karena kita juga jadi diri kita yang sekarang berkat ajaran orang tua kita yang cukup konvensional. Tapi di dunia era yang sekarang harus kita kombinasikan. Jadi harus terus mau belajar supaya kita bisa mendampingi potensi anak yang dimiliki sama anak kita. Iya, thank you banget tadi Shirley sempat ngomong dua arah ya. Komunikasi dua arah tuh juga kadang-kadang, ini aku juga ngingetin ke diri sendiri ya, ayah bunda di sini gitu. Kadang-kadang dua arah tuh kita suka lupa, kita kebanyakan ngasih tahu anak, tapi kadang-kadang kita lupa mendengarkan anak. Jadi jangan lupa juga tuh komunikasi itu selain kita menyampaikan, tapi kita juga mendengarkan. Jadi kita bisa tanya, kita gali anak, kita dengerin anak, karena itu juga salah satu pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk merasa didengarkan. Oh,
Oh, tepuk tangan dulu dong ayah bunda. Oke. Nah, ini saya buka satu kesempatan yang ingin bertanya kembali buat ayah bunda. Boleh sebelum nanti kita tutup talkshow ini dengan games buat ayah bunda sekalian. Jadi nggak hanya oh udah ada yang tanya. Nah ada dua. Boleh? Boleh yang di sebelah kanan dulu? Silakan Ibu boleh berdiri, disebutkan nama dan asalnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah dari Kedoya, Jakarta Barat. Ada batasan enggak sih kalau kita tuh ngasih reward ke anak? Untuk misalkan nih, bunda aku udah menang ini, bunda aku udah lakuin ini, itu sampai batasnya tuh sampai mana gitu loh Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab aja. Kak Caca, iya silakan. Bunda Hanifah pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu tuh memang sistem rewards itu kan lumayan digalakkan gitu ya biar anak tuh melakukan sesuatu yang kita harapkan. Tapi sekarang kalau yang aku mulai baca-baca gitu ya dan pelajarin, lebih baik kita memotivasi reward dari dalam diri anak. Jadi bukan dengan iming-iming barang atau dengan sesuatu yang jadinya tuh jadi materialistik gitu. Karena harapan kita kan anak mengerjakan sesuatu memang karena dari dalam dirinya punya rasa berdaya. Memang dari dalam dirinya punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan karena mau mendapatkan sesuatu. Karena kan beda ya. Kita aja kalau bekerja cuman karena uang, rasanya capek terus. Tapi kalau kita bekerja karena kita memang suka apa yang kita kerjakan, rasanya akan beda. Dan kita juga pengen menanamkan itu di anak. Jadi sebisa mungkin rewards itu tuh kita pancing dalam diri anak. Apa sih yang kamu rasakan setelah kamu melakukan kebaikan ini? Ada nggak rasa apa sih? Misalkan, oh rasanya seneng ya, rasanya nyamannya kalau habis beresin rumah. Coba deh pas lagi berantakan, seneng nggak sih, nyaman nggak sih main-main? Enggak kan? Jadi sebenarnya kita lebih mencoba untuk menggalakkan ke situ. Jadi daripada kita kasih reward yang bentuknya sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dihabiskan, sesuatu yang kenikmatan sementara lah gitu. Kita mau coba untuk gali motivasi intrinsik anak atau yang keluarnya itu dari dalam dirinya gitu. Itu yang coba kita biasakan lah gitu. Jadi yang reward yang zaman dulu mungkin pelan-pelan bisa kita ganti caranya, misalkan yang tadinya stiker-stiker terus habis itu jadi sesuatu mungkin di hal-hal yang nggak terlalu mendasar gitu nggak apa-apa. Tapi kalau udah yang kebutuhan sehari-hari kayak misalkan dia melaksanakan kegiatan sehari-hari dari mulai mandi, dari beres-beres, itu kan kebutuhan dasar ya. Kalau memang dia mengerjakan itu cuma gara-gara pengen dapat stiker, nanti gedenya kita kan khawatirnya dia melakukan sesuatu memang semuanya seolah-olah untuk sesuatu yang bisa dia pegang gitu, bukan dari memang kenyamanan dirinya sendiri. Jadi pelan-pelan kita beralih ke arah situ. Kalau dari aku. Mungkin Kak Seli ada pengalaman nggak soal reward ini? Wah, aku tadi mau bilang kali ya Kak Cici. Aku jujur aja, soalnya masih rewardnya itu pasti masih berupa barang. Jadi ya mungkin karena udah terbiasa. Jadi karena dulu misalkan ya, aku langsung kasih contoh prakteknya. Kalau dia mau beli sesuatu, bisa lagi pergi ke mall, gampang banget untuk menemukan toko mainan. Itu beli terus. Sampai akhirnya kita ngeliat kalau, wah ini mainan di rumah kalau misalkan ditotalin gede banget dalam jumlah nominalnya. Tapi apakah anaknya happy? Found out ternyata anaknya malah jadi nggak fokus karena banyak mainan. Nah, jadi aku bukan mengganti caranya untuk memberikan reward seperti Kak Caca, tapi dikurangi durasinya. Misalkan, Rio sekarang ada syuting gitu. Rio kemarin kan Rio mau beli yang Transformer kan gitu. Kita syuting dulu gitu. Tetap maksudnya dia mengetahui bahwa yang dia kerjakan itu ada rewardnya, biar dia juga tetap happy karena di usahanya Rio yang sekarang ini soalnya dia masih happy sama mainan. Nah, kemarin-kemarin ini sih ada sih yang lagi kita mau lakuin. Kebetulan kan Rio juga tetap, aku juga nggak terlalu melarang dia untuk main gadget ya kayak. Jadi misalkan dia nonton konten-konten yang berbagi.
dia penasaran kan gimana caranya mau berbagi gitu. Kalau mau berbagi, sebelum kita mau berbagi, kita juga harus punya. Maksudnya jangan sampai menyulitkan kita sendiri ya nak. Maksudnya kita berbagi apa yang kita punya gitu. Nah, jadi rewardnya yang kemarin kita mulai diajarkan oleh bapaknya terpikir tuh akhirnya bahwa gimana kalau Ryu ini juga, kan dia pengen jadi YouTuber. Ya, dia pengen jadi YouTuber, dia mau dapat rewardnya circle play button itu loh kak, yang warna abu-abu, dia pengen banget punya itu. Gimana caranya? Ya udah kontennya dia daripada jadinya buka mainan lagi, malah jadinya kan meraup konten kantong mak bapaknya ya kan. Akhirnya kita ngajakin untuk kayak, Rio berbagi aja, kemarin kan Rio habis syuting, duitnya itu ada segini, dia nanti bagi ke Silverman yang di lampu merah ini, ke yang abang-abang yang lagi jualan kemoceng di dekat Serpong kayak gitu-gitu. Jadi dianya juga tahu, akhirnya belajar juga kak buat karakter pribadinya dia untuk bisa jadi berbagi gitu loh. Jadi reward itu nggak selalu dalam bentuk kayak materi gitu sih. Lagi berusaha, tapi itu sulit sebenarnya. Iya, itu sulit. Itu sulit banget. Karena dia apalagi masih kecil banget kan. Jadi ketika dia merasa iya, jadi ada yang konkret dan karena pas dia pegang uang cash, misalkan dia pegang gitu ya, dia berpikir untuk mendingan gue ke Indomaret beli snacket marshmallow aja. Masuk. Ya. Oke, ya. Emang reward itu susah ya. Sampai anak saya di SMP ini remaja masih minta Robux. Ya, setiap bundanya gajian. Kita masih sama-sama belajar ya di sini. Lama-lama dia udah paham kak. Tanggal berapa bunda gajian? Tahu. Betul. Oke, ini tanggung nih. Ada satu ayah yang tadi tunjuk tangan mau bertanya, silakan. Ya, silakan boleh. Ayah, namanya siapa dan dari mana? Nama saya Yanuar dari Ceger, Jakarta Timur. Saya lebih mau nanya lebih ke aplikasi langsung ya. Jadi kalau Mbak Cherly cowok, anak saya cewek, sudah 8 tahun, sama seperti. Jadi kalau saya hitung dengan waktu, 5 detik nggak bisa diam dia pasti bergerak terus. Dulu di umur 1,5 tahun, itu kan di rumah ada tangga. Dia biasa naik kan, saya tutup tangga, dikasih jalan biar dia bisa naik. Dia naik dari sela-sela tangga. Nah, saya kasih sela-sela tangga itu saya kasih jaring biar dia nggak bisa nyelos kan. Nah, tahu nggak? Dia manjat dari situ, jaring-jaringnya itu naik ke atas. Nah, saya berpikir, wah ini anak saya mungkin mau jadi pemanjat tebing kali ya. Kayak gitu kan, kayak kemarin kan ada juara 1 tuh manjat tebing wanita. Nah, yang bingungin saya sekarang ini kemarin, kejadiannya baru kemarin ya, seminggu yang lalu ya. Jadi di sekolah itu ada lomba mewarnai kan. Nah itu saat pagi, dia nggak mau berangkat, saya nggak mau main, saya nggak mau papi, nggak mau, males gitu ya. Sampai mamanya bilang, ya udah nggak usah masuk sekolah, nggak usah masuk sekolah. Nah tapi dengan kita bujuk akhirnya dia mau. Nah yang lucu, saat lomba dia juara 1. Nah yang saya bingung, saya belum mengerti nih, padahal dia udah 8 tahun loh. Saya belum mengerti gimana ngalahin dia, karena saat mewarnai itu dia nggak pernah ada di rumah mewarnai, tapi tiba-tiba juara 1 nih kan, sekarang ikut grand final. Nah terus saya mau manjain tambang, saya juga bingung gimana ngalihinnya kan, karena cewek gitu loh. Itu aja sih, lebih ke aplikasi gimana sih kita bisa ngeliat anak ini lebih fokus, karena biasa yang nggak dikerjain, tapi kalau dia ngikut sesuatu kok malah dia juara gitu. Tapi yang dikerjain sesuatu tapi dia nggak begitu memantau gitu, gimana ya caranya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Pak Yanuar, pertanyaannya menarik banget ya. Kita emang sebagai orang tua kok rasanya belajar terus, kok ada sesuatu setiap hari yang mengagumkan gitu ya buat kita pas melihat anak kita. Memang kalau misalkan usia segitu, kebingungan kita tuh wajar kok gitu. Semua orang tua mungkin merasakan juga, kadang-kadang di satu hal dia bagus, tiba-tiba di sininya juga bagus, di sininya juga bagus. Memang tugas kita sebagai orang tua adalah balik lagi mewadahi aja gitu. Mungkin kita nggak selalu harus mengarahkan, dalam artian nggak selalu harus kita memutuskan apa yang dia mau. Tapi dengan kita memberikan dia rasa percaya bahwa oke, ayah ibu percaya kamu bisa menentukan apa yang kamu suka saat ini. Mungkin itu akan bikin dia juga jadi lebih kenal sama dirinya sendiri. Oke, yang saya suka tuh apa?
Karena kalau kebanyakan kita mikirin mau kita yang mutusin pasti berat, karena kan yang jalanin anaknya. Kalau misalkan kita mau mutusin saat ini ya pasti berat. Tapi kalau kita biarin, kita temenin aja anak kita. Oke, kamu lagi sukanya ini boleh, lagi suka selama itu tidak membahayakan atau merugikan diri sendiri atau orang lain, sebenarnya boleh-boleh aja kok. Anaknya mau suka manja, anaknya mau suka mewarnai. Kalau misalkan nanti kita ngelihat, oh ini hal ini tuh memang kelihatan kok. Senyumnya ketika dia lagi mewarnai itu beda banget sama senyumnya pas dia lagi misalkan lagi apa ya, lagi lomba menulis gitu. Ya mungkin memang itu yang dia sukain dan kita mungkin cuma bisa pancing, tadi kamu kelihatannya senang banget ya ketika mewarnai. Apa sih yang sebenarnya kamu rasain? Apa yang paling kamu suka dari kegiatan itu? Dari situ tuh sebenarnya lebih kita mengajari anak cara dia mengenali dirinya sendiri. Dengan anak bisa mengenali dirinya sendiri, lama-lama dia tuh juga tahu gitu. Oh, hal ini tuh yang memang saya sukain dan saya berbakat di sini dan saya maunya ini. Bukan kita yang memutuskan, balik lagi untuk menggali dan memaksimalkan potensi anak itu untuk anaknya, bukan untuk kita. Jadi nggak harus buru-buru kok Pak, nggak apa-apa, masih 8 tahun, santai aja dulu, ikutin aja dulu anaknya. Semoga makin lama juga anaknya makin bisa kenal nama diri sendiri. Orang tua, selama orang tuanya dampingin, aku rasa sih bahkan baik-baik aja juga. Oke. Silakan. Terima kasih ya Pak Yanwar. Kita semua jadi tahu loh anaknya Pak Yanwar kemarin juara 1 loh. Tepuk tangan dulu dong buat anaknya Pak Yanwar. Kalau saya Pak ya, jujur aja Pak, saya juga sama stres sama Bapak kok ya. Jadi waktu namanya anak pertama lagi ya Pak ya, waktu anak saya ternyata kinestetik, bener-bener saya kan kebetulan orang daerah ya, saya orang Pekanbaru. Jadi waktu kemarin anak saya pulang ke Pekanbaru itu waktu dia umur 2 tahun atau 3 tahun, pulang ke Pekanbaru itu orang Pekanbaru tuh cukup takjub, maksudnya bener-bener aktif banget. Sampai akhirnya kita baru tahu kalau ada bahasa lain dari anak aktif ini adalah kinestetik gitu. Dan akhirnya dari situ aku baru mulai nge-research gitu kan, what to do gitu. Karena kalau enggak kita yang pusing sendiri, kita yang stres sendiri. Kalau anak bapak suka manjat-manjat sama kok Pak, saya awalnya stres, was-was banget dong. Karena anak pertama takut dia jatuh, takut dia cedera gitu, apalagi anak bapak cewek ya kan. Anak saya sampai akhirnya sekarang tuh saya udah biarin banget kalau misalkan dia suka main selonjoran di lantai mall atau dia kayak main kayak ala-ala skateboard tapi pakai kaki sendiri terus menjatuhkan diri sendiri gitu. Sampai orang melihat saya kayaknya ibu durhaka gitu sama anaknya, ngebiarin anak. Tapi saya biarkan, saya izinkan gitu. Sampai akhirnya ketika waktu itu dia akhirnya kena muntaber, saya bilang bahwa yang membuat dia muntaber adalah kejadian-kejadian, dia ingat gak? Kemarin dia habis ini itu. Gitu. Jadi dia tahu, oh kayak gitu ya, aku nggak mau lagi nih karena yang aku rasakan sekarang sakit, itu yang pertama. Terus Bapak bilang, gimana nih baiknya mengarahkan? Karena anak saya kinestetik sama seperti anak Bapak yang aktif banget. Jadi kan kegiatan belajar mengajarnya itu tidak akan semulus teman-teman anak-anak lain yang bisa fokus, ya kan? Tapi saya pendampingannya seperti apa? Saya tanya sama gurunya, what to do ya Bu ya untuk anak saya seperti ini. Akhirnya diarahkan untuk ibu kayaknya harus ambil gimnastik gitu kan, gimnastik, dan kelas gimnastik tersebut juga banyak banget kelas-kelas lainnya, ada kelas basket, ada futsal, ada berenang, semuanya ada, dan itu semuanya kegiatan yang menguras energi gitu. Kadang akhirnya mereka tahu Pak kalau yang lebih mereka suka itu di bagian mana gitu. Misalkan dia belajar futsal. Belajar futsal itu bukan berarti cuma milik bola doang loh Pak, ya kan? Bagaimana caranya bisa untuk kayak bermain bersama dengan tim, bisa kecepatan berlarinya, keseimbangan tubuhnya, itu semua dilatih kan. Nah, tapi ketika dia sudah mengetahui apa yang dia suka, sama seperti anak Bapak, ternyata Bapak baru tahu nih, ternyata dia suka mewarnai. Kalau kita sih Pak, kalau saya dari suami saya itu selalu bilang, selalu akhirnya ketika dia melakukan sesuatu, misalkan dia dapat ya achievement, best soccer, best player gitu lah, best soccer player gitu. Kita langsung yang kayak benar-benar bikin dia overwhelmed banget. Kita langsung bilang kayak, keren banget anak mami, hebat banget gitu. Mami kaget loh, kok dia bisa sih? Perasaan kemarin tentangnya masih bermasalah kayak gitu-gitu. Tapi maksudnya tetap ada hal yang kita lihat kayaknya kamu tuh masih ada kurangnya, tapi kok bisa ya. Terus kita akhirnya ngapain? Kita foto, kita mengambil momen tersebut yang bikin dia ngerasa kayaknya, wah kayaknya dia makin cinta deh sama apa yang dia sukai ini gitu sih Pak. Kalau aku yang aku praktekin sih itu Pak. Jadi kayak ambil momen, mungkin kan kita kayak
mah kok bisa ya dia kok mewarnainya jago, padahal dia di rumah nggak mau ke sekolah, nggak mau mewarnai, ini tiba-tiba jadi juara, kayak mana ya. Nah, daripada nanya flashback terus gimana, alangkah lebih baiknya kalau kita langsung mengapresiasi apa yang dia dapatkan. Mantap Pak Yana. Mantap. Oke, semoga menjawab nih, bisa jadi pengalaman ya, bisa jadi pembelajaran buat ayah bunda yang sekarang mungkin masih galau ketika melihat potensi anaknya yang mungkin belum kelihatan, masih random, terus masih on off gitu ya. Motivasi, nah motivasi ini yang penting ya, datang dari orang tuanya juga. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung talk show sebenarnya. Udah setengah hari kita berjalan. Oke, dan kalau tadi kita bisa lihat bersama bahwa pola komunikasi, pendampingan, dan bagaimana peran orang tua ini sangat berperan sekali ya dalam fase kehidupan anak. Nah, mudah-mudahan ayah dari sini yang lagi menunggui anaknya berlomba di atas mulai tercerahkan. Nanti kita mulai bisa berkomunikasi nih sama anak-anak di atas. Jangan gemes-gemes sama anaknya ya. Jadi anaknya pun akan lebih merasa nyaman dan percaya diri ujungnya ya. Oke, baik ayah bunda, terima kasih atas partisipasinya di acara talk show siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Anak-anak kita juga tentunya akan lebih mempunyai kepribadian positif ke depannya dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, dan saya pamit Ane dari PR Kino Indonesia, dan tentunya terima kasih atas narasumber kita yang kece-kece. Terima kasih banyak Caca dan Kak Sherly. Iya, sama. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh datang ke negeri Kino. Yes. Dan lumayan ya. Oke, mudah-mudahan besok kita akan bisa kembali ke acara-acara seperti ini. Karena ternyata memang sangat dibutuhkan ya sharing-sharing ini ya. Dan sebelumnya kita boleh berfoto dulu. Oke, bersama. Nanti setelah ini kita akan kembalikan ke Mas Agung. Karena masih ada giveaway, jadi ayah bunda jangan pergi dulu sebentar. Masih ada kuis, kita boleh berfoto dulu ya.